Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hajah Asrianti Mas'ud selaku dosen mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dan Teh Isra Khairat sebagai asisten praktikum. Pada hari ini, saya Ainur Aini dengan NIM 118206006 akan melakukan kegiatan praktikum dengan judul osmosis pada kentang. Sebelum kita lanjut, saya akan membahas sedikit tentang apa itu osmosis. Osmosis merupakan perpindahan zat pelarut dari yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi melalui selaput permeabel atau membran semi permeabel, sehingga pada akhirnya itu akan tercapai keseimbangan untuk laju pelarutnya. Tujuan pada praktikum ini, yang pertama, merancang praktikum osmosis pada kentang. Yang kedua, mengobservasi rata-rata kuantitatif perubahan ukuran kentang yang mentah dan matang dalam berbagai variabel perlakuan konsentrasi larutan sukrosa. Yang ketiga, mengobservasi kondisi kentang secara kualitatif pada saat dimasukkan pada konsentrasi larutan sukrosa. Yang keempat, menganalisis dan menyimpulkan perubahan kentang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Yang kelima, mengevaluasi hasil penelitian. Untuk yang selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama itu ada mistar, ada pisau dapur, ada cup gelas atau kita biasa gunakan kalau praktikum di laboratorium itu menggunakan gelas kimia. Terus ada air putih, ada gula pasir secukupnya, ada tisu secukupnya, ada kentang mentah secukupnya, dan ada kentang kukus secukupnya. Langkah kerja pada praktikum ini yaitu, untuk yang pertama, kupas kentang terlebih dahulu, baik kentang matang ataupun kentang yang mentah. Lalu, potong kentang yang sudah dikupas, baik kentang kukus ataupun kentang mentah, dibentuk dadu dengan masing-masing 3 irisan kentang, dengan ukuran bentuk yang sama. Nah, setelah itu, ukurlah semua kentang yang sudah dipotong tadi pada ukuran panjang, lebar, dan tinggi awal untuk mengetahui volume awal dan rata-rata pada volume awal. Untuk yang selanjutnya, pembuatan sukrosa 10%, 20%, dan 30%. Nah, ini untuk yang pertama, larutan sukrosa 10% terdiri dari 100 ml air dan ditambah dengan 10 gram gula pasir atau setara dengan 1 sendok makan. Untuk larutan sukrosa 20% terdiri dari 100 ml air dan ditambah dengan 20 gram gula pasir atau setara dengan 2 sendok makan. Yang ketiga, larutan sukrosa 30% terdiri dari 100 ml air dan ditambah dengan 30 gram gula pasir atau setara dengan 3 sendok makan. Larutannya diaduk agar gula pasir cepat terlarut. Di sini sudah ada 8 gelas dari A sampai H. Nah, untuk gelas A, B, C itu merupakan larutan sukrosa 10, 20, dan 30, begitupun dengan E, F, G. Nah, untuk gelas D dan H itu merupakan air biasa. Dan di sini juga ada kentang. Nah, kentang ini merupakan kentang yang sudah dikukus dan ini merupakan kentang yang mentah. Nah, selanjutnya masukkan semua irisan kentang ke dalam 8 gelas dari A sampai H dengan masing-masing satu gelasnya itu 3 irisan kentang. Untuk gelas A sampai D itu menggunakan kentang yang sudah dikukus, sedangkan untuk E sampai H itu menggunakan kentang yang masih mentah.
Setelah 30 menit, amati kentang secara kualitatif. Secara kualitatif, semua kentang, baik kentang mentah ataupun kentang kukus, menunjukkan ciri yang sama saat dia amati. Posisi kentang pada gelas A dan E mendatar dan tenggelam, dan teksturnya itu agak keras. Pada gelas B dan F, teksturnya agak lembek dan posisi awalnya miring tenggelam menjadi mendatar tenggelam. Pada gelas C, G, teksturnya itu lembek dengan posisi awal mengapung mendatar menjadi sebagian mendatar dan tenggelam. Pada gelas D dan H, tekstur kentang keras dan posisi kentang mendatar tenggelam. Kentang direndam kembali selama 30 menit. Setelah 60 menit, kondisi kentang secara kualitatif itu tidak beda jauh dengan kondisi kentang secara kualitatif pada 30 menit sebelumnya. Setelah diamati, angkat semua irisan kentang satu persatu, selanjutnya dilap dengan menggunakan tisu atau disimpan di atas tisu, dan kembali diukur panjang, lebar, dan tinggi setiap kentang untuk dihitung volumenya. Selanjutnya, hitunglah selisih rata-rata volume awal dan akhir setiap perlakuan kentang, baik yang mentah dan kukus, dalam berbagai konsentrasi larutan sukrosa dan air. Di sini ada tabel hasil pengukuran kuantitatif kentang kukus. Nah, pada pengukuran kuantitatif kentang kukus dilihat dari volume awal dan akhir, di mana pada gelas A, B, C memiliki selisih yang bernilai negatif. Artinya, kentang mengalami penyusutan atau pengurangan volume kentang yang berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Artinya, semakin banyak konsentrasi larutan, maka kentang akan semakin menyusut. Nah, sedangkan pada gelas D memiliki selisih yang bernilai positif, artinya terdapat penambahan volume pada kentang. Yang kedua, ada tabel pengukuran kuantitatif kentang mentah. Nah, di sini itu dilihat dari selisih volume awal dan akhir. Pada gelas E, F, G memiliki selisih yang bernilai negatif, sedangkan pada gelas H memiliki selisih yang bernilai positif, artinya ada penambahan volume pada kentang. Dari hasil praktikum pada kentang mentah ataupun kentang kukus yang direndam dalam larutan sukrosa, yaitu pada gelas A, B, C, dan E, F, G, kentang mengalami kelembekan, penyusutan, dan pengurangan volume. Dari kondisi awal, karena kentang yang direndam dalam larutan gula akan mengalami osmosis, di mana kandungan air dalam kentang akan keluar menuju ke larutan. Perpindahan ini terjadi karena sel kentang hipotonik terhadap larutan gula yang hipertonis dan menyebabkan volume kentang berkurang. Nah, untuk kentang yang direndam dalam aquades mengalami kejadian sebaliknya, di mana air dari larutan masuk ke dalam sel kentang karena sel kentang itu hipertonis dibandingkan air. Akibatnya, isi sel kentang bertambah dan menyebabkan kentang keras dan beratnya bertambah. Kesimpulan dari kegiatan praktikum yang telah dilakukan yaitu osmosis merupakan perpindahan zat pelarut dari yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi melalui membran semi-permeable sehingga pada akhirnya akan tercapai keseimbangan laju pelarutnya. Dari data yang didapat, dapat disimpulkan bahwa kentang yang mengalami penambahan berat terjadi karena larutan bersifat hipotonis terhadap kentang. Sedangkan jika terjadi pengurangan berat karena larutan bersifat hipertonis terhadap kentang. Keras lunaknya kentang tergantung pada konsentrasi larutan. Semakin hipertonis larutannya, maka semakin lembek kentangnya. Juga semakin banyak pengurangan beratnya.